dan itu bisa menjerumuskan seseorang menjadi acting, menjadi seperti orang gila. Di handphone kenapa mas? Enggak ayah, enggak apa-apa. Ayah mau minta kopi? Enggak, mama tadi kenapa? Enggak apa-apa ayah ada. Ini akhirnya menimbulkan salah paham. Siapa tuh yang punya handphone dipakai untuk mancing-mancing, memercikan kesalahpahaman? Siapa tuh? Mudah-mudahan bukan kita. Jauh pahit-pahit dari kita. Amin. Karena kita itu harus menjadi ayat yang selanjutnya. Jangan ada rahasia di antara kita. Contohnya nih ya. Insan. Siap. Teh Ida akhirnya ngeliat saya duduk bersama Teh Ida bersama Tinsa. Ada apa sih Bude? Kenapa sih Bude? Teh Ida kan langsung nengok. Kenapa sih? Kelihatan apa ya? Ada apa ya? Enggak apa-apa Teh, enggak apa-apa ya Tinsa ya? Enggak apa-apa. Itu kira-kira hati Teh Ida nyaman enggak? Enggak. Gara-gara apa? Bisikan. Gara-gara ada yang berbisik. Artinya ada yang mutasyabihat. Ada sesuatu yang cuma diketahui oleh Allah, memunculkan hal-hal yang misterius, rahasia yang hanya diketahui Allah dan orang lain seolah-olah tidak boleh tahu. Itu berbahaya. Padahal apa yang saya rahasiakan tadi? Apa Tinsa? Bakso enak. Sekedar bakso enak, tapi tadi itu nanti iya. Matanya Tinsa bilang iya sambil ngeliat ke dadanya tadi iya. Tidaknya sampai miring. Ya kan? Nah, sementara hal ini sering diabaikan, dibiasakan terjadi di tengah kita dan itu dianggap masalah sepele. Betul? Kita sering bersikap misterius di antara keluarga kita, yang akhirnya keluarga kita menjadi berpikir yang macam-macam. Padahal kalau kita itu benar umat Nabi Muhammad yang percaya bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang datang dari Allah, dititipkan kepada Rasulnya yang harus bisa menjadi peringatan buat kita. Kalau kita memang seperti itu, maka kita tidak boleh menimbulkan salah paham. Jangan ada rahasia di antara persaudaraan kita. Karena lihat ayat lanjutannya. Di ayat lanjutannya apa itu Bu? Zalika kitabul la raiba fihi. Segitu dulu. Zalika, apa arti zalika? Itulah. Jadi kalau kita mengimani umat Nabi Muhammad, ketika kita membaca ketika kita membaca Al-Quran ayat ini, maka kita harus merasa tertunjuk. Dan PR kita, bagaimana caranya orang yang kita temui menunjuk dengan kata zalika. Itu. Itu. Dan PR-nya, bagaimana caranya Anda harus memposisikan siapapun yang ada di depan Anda untuk merasa berucap zalika. Zalika apa? Lanjutannya apa? Zalikal kitabu. Apa itu kitab? Kitab Al-Quran. Saya sudah mengajak merenung semuanya di dalam surat Yasin ayat 2. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita harus menjadi seperti Quran yang penuh hikmah. Jangan sampai menjadi bacaan yang misterius. Jadi di sini Bu, dulu saya pernah memberitahu kepada Ibu ketika zamannya kita membaca Yasin. Ada Quran dari daun lontar, betul? Karena tulisan firman Allah ditulisnya di daun lontar. Ada Quran dari kulit binatang karena tulisan firman Allahnya berada di atas kulit binatang. Jadi kulit binatang dan daun lontar bisa disebut kitab Al-Quran. Buku kitab itu adalah buku yang sudah ada tulisannya. Nah, Ibu di sini yang sudah mengkaji Al-Quran, minimal
Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada tambahannya lagi, Alhamdulillahirobbilalamin. Ada tambahannya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Maka kalau di pikiran Anda, di hati Anda sudah tertulis dengan mantap firman-firman Allah, maka dimanapun kita berada, kita harus menjadi kitab yang la raiba fi. Apa la raiba fi? La tidak raiba, ada keraguan, fi di dalamnya. Apanya, arahnya kemana? Ke dalam kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan. Semua manusia yang sudah menghafal Al-Quran, mendapatkan ilmu Al-Quran, contohnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu sudah seperti kitab yang la raiba fi. Jadi kalau ada individu-individu yang masih dicurigai, baik oleh suami, oleh orang lain, ya Bu, orang-orang yang di dekat kita dicurigai, begitu datang, Anda datang ke samping saya, langsung dipindahin. Barang-barang berharga langsung diamankan. Takut. Ini kira-kira masih roiba apa la roiba? Roiba, masih diragukan. Giliran dia masuk rumah, kunci kamar langsung dicari. Kunci. Itu gerdak nih, jeglek. Nah, itu wal Qur'anil Hakim tidak? Tidak. Karena dia belum memakai Al-Quran. Jadi kalau kita yang tidak saling kenal bisa jadi mungkin saling curiga, Bu. Tapi pembawaan itu bisa menunjukkan loh, Bu. Gaya bahasa kita, gaya bicara kita itu bisa mengarahkan kita kepada seseorang yang pantas roiba atau pantas la roiba. Orang kalau sering berbohong, sekali aja dia berbohong, kira-kira dia akan roiba atau la roiba? Roiba. PR kita, amanah kita, boleh nggak kita itu membaca Al-Qurannya dipotong atau dikorting 1 atau 2 huruf? Boleh tidak? Di situ la roiba atau la roiba? Nah, boleh nggak kita bacanya mengkorting 1 huruf alif saja? Zalikal kitabu la roiba fi, la roiba fi, artinya apa? Kitab itu benar-benar meragukan di dalamnya, berarti tidak bisa dipercaya. Kalau kitab itu datangnya dari Allah, kalau ibu itu mengimani yang di pikiran dan di hatinya tentang firman-firman Allah, maka pembuktiannya bisa dengan cara apa? Dites apa? Keraguan. Satu contoh, Bu. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dompet Duafa. Beliau itu datang ke sini, kita lupakan dulu apa tujuan mereka. Kita lupakan apa tujuan mereka. Tapi dengan datang kemari, yang melatar belakangi mereka datang kemari karena mereka takjub kita mengadakan acara kok beruntun berkali-kali. Pun duitnya tidak main-main. Nah itu, Bu, itu adalah sebuah tudingan yang mengarah ke kita. Kita loh, gue sama Allah. Kita itu bukan aku sendirian.